Halo para sahabat kanal hukum dan lawyer Elias Daburnaut. Selamat berjumpa lagi. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap tekun, konsisten dalam mengisi kanal masing-masing. Nah, hampir 2 minggu saya tidak mengisi kanal ini. Sore hari ini saya ingin mengisi atau mengupload video terkait dengan kepailitan ya. Pailit. Kebetulan salah seorang sahabat mengirimkan permintaan atau pertanyaan demikian ya. Coba ini ya ini. Coba bro riset apakah boleh debitur yang sudah dinyatakan pailit mengajukan gugatan ke pengadilan atau harus kurator. Cek di undang-undang kepailitan dan artikel di internet ya. Nah, itu permintaan dari kawan saya yang mungkin sedang mengikuti ujian menjadi kurator ya. Ya, pertanyaan yang serupa atau kurang lebih sama diajukan kepada saya oleh beberapa teman yang lain. Misalnya, siapa saja yang berhak mengajukan kepailitan ya, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Bagaimana proses kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004? Apakah yang dimaksud dengan utang menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban membayar utang ya? Sebutkan isi dan pasalnya. Itu beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada saya oleh beberapa kawan saya ya. Nah, melalui video ini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Meskipun itu ditujukan kepada teman yang bertanya, tapi untuk pendidikan hukum saya pakai kanal ini untuk membahas soal terkait dengan kepailitan. Nah, teman-teman sekalian, prinsip paling mendasar dari kepailitan adalah jatuhnya sita umum ya, atau segala harta kekayaan debitor ya. Begitu dirinya dinyatakan pailit, maka pada prinsipnya segala harta kekayaan debitor akan dianggap sebagai sebuah hal yang harus dilihat lepas dari penguasaan debitor ya, menjadi apa yang disebut sebagai harta pailit. Nah, pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan telah dengan tegas menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor saat putusan pailit diucapkan. Berikut segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Nah, meskipun demikian, saudara-saudara, undang-undang kepailitan juga membuka adanya beberapa perkecualian ya dari aturan umum tersebut ya. Dalam beberapa hal bukan tidak mungkin harta kekayaan debitor dapat dikecualikan dari harta pailit. Tentu apabila ada dasar yang sahih untuk pengecualian tersebut, misalnya pengecualian terhadap benda-benda yang benar-benar dibutuhkan debitor pailit untuk menyambung hidupnya. Itu pasal 22 dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban membayar utang. Nah,
kembali kepada prinsip harta pilot ya. Dengan adanya sita umum yang melingkupi seluruh harta kekayaan debitur pilot, bahkan termasuk melingkupi apa yang diperoleh harta ini selama proses kepailitan berlangsung, maka sangat logis ya apabila debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah menjadi harta pilot. Itu ketentuan tersebut diatur dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Nah, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan harta kekayaan debitor ya yang dinyatakan pilot dianggap sebagai sebuah kesatuan terpisah dari debitor bernama harta pilot, dan debitor tidak lagi berhak untuk menguasai dan mengurus harta tersebut. Pertanyaannya, siapa yang kemudian berwenang mengurus harta tersebut? Ya, itu persis pertanyaan teman saya tadi itu ya. Nah, menurut Undang-Undang Kepailitan, kuratorlah kuratorlah yang mendapat tugas untuk melaksanakan kewenangan ini ya. Bandingkan dengan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Nah, pertanyaan lebih lanjut, apakah akibat hukum jika debitor melakukan perbuatan hukum dalam proses kepailitan? Nah, seperti yang tadi saya sudah singgung sebelumnya, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pilot diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan ya. Ini sebagaimana ya diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, Undang-Undang KPKPU. Nah, akibat dari kepailitan adalah debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya termasuk dalam harta pilot sejak tanggal putusan pernyataan pilot diucapkan ya. Itu harap diperhatikan baik-baik itu ya oleh teman-teman yang mungkin sedang menangani perkara kepailitan ya. Nah, terkait dengan pertanyaan teman saya tadi itu ya, dari